Suka heran gak sih sama orang yang kerjanya keliling dunia, main golf atau kelihatannya main-main aja tapi uangnya gak habis-habis? Emang sih ada orang yang cuma kelihatan kaya doang padahal utangnya bejibun. Tapi ada juga loh orang yang kaya gitu dan beneran kaya raya dan uangnya gak habis-habis. Buat sobat finansialku yang penasaran, simak terus sampai akhir ya. Sobat finansialku, ternyata kita juga bisa loh dapat penghasilan meskipun gak kerja. Hah, kok bisa sih Minku? Ya, bisa aja loh. Minku kasih tahu dulu nih, ternyata kita tuh gak perlu menukarkan tenaga kita aja dengan uang. Kita bisa menukarkan uang untuk menjadi uang yang biasa kita sebut dengan pendapatan investasi, ataupun menukarkan aset kita menjadi uang yang biasa kita sebut dengan pendapatan pasif. Gak usah pusing dulu, Minku akan kasih tahu contoh dari masing-masing pendapatan tadi. Yang pertama, keuntungan bunga investasi. Keuntungan dari bunga investasi ini kita dapatkan dari produk-produk yang memberikan kita keuntungan dari bunga. Ini termasuk ke dalam pendapatan investasi. Contohnya, surat berharga negara, surat utang perusahaan, obligasi, ataupun peer-to-peer lending. Yang kedua, keuntungan selisih harga investasi. Kalau keuntungan ini kita dapat dari keuntungan kalau kita menjual produk investasi kita. Seperti yang kita tahu, kalau produk investasi itu pasti mengalami kenaikan tiap tahun, tiap bulan, bahkan tiap harinya. Ketika kita beli produk investasi tersebut hari ini, misalnya seharga Rp5.000, besok bisa jadi harganya sudah Rp6.000. Maka kalau kita jual produk tersebut, kita akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga penjualan produk investasi. Produk investasi ini ada bermacam-macam, ada reksadana, saham, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keuntungan bagi hasil usaha. Kalau kita memiliki usaha, pasti akan ada keuntungan, bukan? Tapi menjadi pemilik usaha membutuhkan tenaga dan modal yang sangat besar untuk memanage perusahaan tersebut. Tapi kabar gembiranya, buat mendapatkan keuntungan usaha, kamu gak perlu jadi pemilik usaha yang aktif mengembangkan usahanya. Kamu bisa membantu pemilik usaha untuk mengembangkan usaha dengan memberikan uang sebagai modal usaha. Ketika usaha tersebut dapat keuntungan, maka kamu pun akan menerima bagianmu sebagai pemberi modal. Kamu bisa mendapatkan keuntungan ini secara konvensional ataupun lewat saham. Yang keempat, keuntungan hak cipta. Untuk kamu yang suka foto, bermusik, membuat video, membuat animasi, ataupun karya lainnya yang menjadi aset, maka kamu akan mendapatkan keuntungan dari hak cipta karyamu. Kamu bisa mendapatkan keuntungan berulang jika orang-orang menggunakan karyamu berkali-kali. Keuntungan ini termasuk dalam pendapatan pasif. Yang kelima, keuntungan sewa. Untuk kamu yang punya aset berupa bangunan, tas branded, mobil, ataupun aset-aset mahal lainnya, kamu bisa memikirkan cara untuk menyewakan barang-barang tersebut. Ya, daripada barang-barang itu diam saja, lebih baik kita sewakan. Tapi jangan lupa perhitungkan juga ya resiko kerusakan dalam menyewakan barang-barangmu ini. Gimana? Masih bingung lihat orang yang diam aja tapi kaya raya? Kalau kamu mau membangun pendapatan investasi dan pendapatan pasifmu, yuk rencanakan dari sekarang. Chat Minku di nomor ini, atau klik aja link yang ada di description box biar tahu gimana caranya. Oke deh, segitu aja video dari Minku dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.